Kurnia, kami mohon untuk bersama Bapak Egy Nujana, Bapak Marwan juga, Marwan Batubara. Sambil siap-siap dari ulama kita, sebentar. Ya, ada ajudan dari ulama kita sambil menunggu pembicara naik ke atas. Ya, Bang Maman. Kita untuk sama-sama membaca ayat Al-Kursi bersama-sama, permintaan Habib kita, ya, sambil menenangkan hati kita. Baik, saya tolong itu di belakang, masa banyak, tolong dibuka jalan biar masuk mereka ke sini. Tolong kita buka jalan di belakang, mobil-mobil yang ada di belakang. Selamat datang teman-teman dari Solo dan Jawa Tengah. Takbir. Lanjut aksi sampai 22. Ya. Mari kita sambil menunggu yang lain, kita membaca ayatul kursi. Kita pimpin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bapak Egy Sujana. Ya udah nanti kalau gua sama Habib yang lain kita ke mana? Nanti Refli nanti. Pak Refli nanti. Sana. Pak Refli tolong ada yang memegang ya, jangan pulang dia. Ya. Saudara-saudara, mohon dengan kehikmahannya. Karena ada apa yang di sana? Kita awali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah sana. Astaghfirullahaladzim. 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 Saudara-saudara, dari rangkaian yang pidato tadi, saya tidak mendengar mengenai apa dan bagaimana perilaku hakim Mahkamah Konstitusi. Itu dipantau dulu kami. Maksudnya gimana? Mantap. Jadi Ya udah, gini aja sih palingan. coba lihat sebentar. Ini hakim-hakim yang harus kita ingat muka-mukanya. Karena berawal dari putusan 90, kemudian terjadi persidangan di MK, semua hakim ini dapat sanksi. Tapi pelanggaran moral yang beratnya ada pada Usman. Maka Usman yang dipecat. Poin pentingnya apa? Para hakim ini sebenarnya semuanya bermasalah. Yang kedua, persoalan seriusnya adalah dari kelakuan hakim-hakim ini tidak mengindahkan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 huruf C ayat 3 bahwa hakim konstitusi itu berisi 9 orang hakim, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari DPR, 3 dari Presiden. Pertanyaan seriusnya, kenapa yang sidang sekarang cuma 8? Ini bisa membatalkan dalam pengertian pelanggaran dari segi formil, tidak memenuhi syarat Undang-Undang Dasar 45. Harusnya 9 hakim. Kenapa tidak dibikin 9 hakim? Kenapa 8 jalan terus? Bagaimana kalau deadlock? 4 dukung, 4 tidak? Bagaimana suaranya lagi? Ini ada yang bahas ini. Harusnya Jokowi buat kepres untuk menyelesaikan ini.
bernama Arif Hidayat. Jadi nggak apa-apa disebut karena sidangnya terbuka untuk umum. Jadi jangan dibilang hoaks dan memfitnah, tidak. Arif Hidayat menyatakan Jokowi tidak bisa dipanggil karena harus dihormati dia sebagai kepala negara. Di samping dia sebagai presiden. Menurut ilmu hukum, khususnya pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Mengapa Jokowi dikecualikan? Ini kelakuan hakim, bukan kelakuan Jokowi. Jadi Jokowi terselamatkan oleh perilaku hakim yang seperti Tuhan, nggak bisa dibantah. Yang ketiga, pemeriksaan 4 menteri dan kemudian pemeriksaan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yang boleh bertanya cuma hakim. Sejak kapan acara persidangan dipilah-pilah? Padahal yang membuat posita tuntutan-tuntutan itu dan petitunya adalah lawyer dari pemohon 01 dan 03. Masa 01, 03 tidak boleh bertanya? Lanjutkan. Yang melarang siapa? Hakim. Bubun Hakim Aboy. semuanya. Dilanjut. Siap. Jadi kalau Joko tadi Purnomo Jumhur bilang satu insya hakim Allah bermasalah, MK siapa putuskan dengan hakimnya? akal Kenapa sehat. nggak berani Amin. sebut? Kita berdoa bersama-sama. Saya sebut semua Semoga hakim MK itu bisa bermasalah. memutuskan Kalau ngerti ilmu hukum, dengan seadil-adilnya dan dengan harusnya itu sejujurnya. diprotes oleh advokat 01. Ya sudah Sundayana. Harusnya. Tegakkan Nah, kebenaran. Sikuel. Amin. Ada apa ini? Tidak bermaksud kita mendelegitimasi, bukan. Tapi mengapa standar pengetahuan hukum ini kok tidak jalan? Betul atau tidak? Lalu bagaimana diharapkan keputusannya? Bagaimana? Jadi kita cuma di BHP. Apalagi gerakannya sekarang ini tidak dibayangkan seperti datang pada waktu kejis. Waktu kejis itu luar biasa. Mestinya ada kesini juga minimal 100.000 orang. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, masih ada harapan melalui Daeng, Faidin, Mursalin, bawalah utusan datang ke MK. Karena ini dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 pasal 13. Siapa yang didemo harus menerima si pendemo. Yang memfasilitasi polisi. Kenapa polisi memberi kade ini? Kenapa polisi menjaga-jaga kita? Ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Masih ada waktu, ada tanggal 12 sebentar lagi. Bagaimana panitia di sini? Minta tembus dong bisa masuk ke MK. Enggak usah semua perwakilan menyampaikan tentang gedung gesap perilaku hakim yang tidak benar, perilaku hakim yang diduga ada deal. Kenapa kok tidak boleh mempersoalkan? Oleh karena itu, supaya kita tidak sia-sia di sini, harus ada gerakan yang signifikan. Jangan sudah orasi-orasi kemudian pulang nanti maghrib. Besok kata lagi begitu lagi, nothing kita sini. Maka untuk itulah tadi saya awali dengan istighfar. Oleh karena itu, saudara-saudara, kesempatan kita bangkit untuk betul-betul meluruskan penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita ini adalah negara bineka, seluruh suku ada di Indonesia. Nih, kita akan tampil dari Indonesia Timur, Bapak Aloysius Adi. Maaf Pak, hanya 5 menit. Nanti kami mohon ya, yang sudah turun ke bawah karena khawatir tidak kuat tanggungnya. Yang belum ini ya dari Indonesia Timur sama enggak Bapak dari mana? Dari apa sini? Ya, sebentar Pak. Dari Pak Paulus Aloysius Adi, silakan. 3 menit ya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Sisit pacem bellum omnem contra omnes. Un salus populi suprema lex. Bersiap-siaplah kita untuk berperang sebelum kita damai. Ketika hari ini tidak ada keadilan, ketika hari ini martabat bangsa diinjak-injak, ketika hari ini keadilan dipermainkan oleh penguasa, maka panggilan Ibu Pertiwi hari ini kita hadir di tempat ini. Benar, saudara-saudaraku? Saya dari Indonesia Timur, dari Timur, membawa pesan dari saudara-saudara kita dari Timur sampai Papua, sampai ke Aceh, bahwa walaupun hari ini mereka tidak hadir di sini, tapi mata telinga mereka mendengar apa yang kita perjuangkan di tempat ini. Hanya satu tujuan, keadilan harus ditegakkan, kebenaran harus ditegakkan, keadilan harus diperjuangkan. Para pelancong, para penjahat, para penipu harus diusir dari panggung nasional kita. Betul, saudara-saudaraku? Karena itu tidak ada kata lain kecuali saya katakan pada hari ini, wahai 8 orang hakim Mahkamah Konstitusi, Anda berdiam di rumah yang istimewa, Anda berdiam di rumah yang digaji dengan gaji rakyat. Hari ini panggilan Ibu Pertiwi, saudara-saudara harus menegakkan keadilan, saudara-saudara harus menegakkan kebenaran, saudara-saudara harus menegakkan martabat bangsa yang sudah terlanjur diinjak-injak oleh segelintir orang, terutama keluarga Jokowi. Betul, saudara-saudaraku? Maka dari Timur sampai Aceh, dari Rote sampai Ternate, harapan seluruh rakyat Indonesia bahwa kemenangan 02 itu adalah kekalahan orang-orang baik di negara ini. Karena itu adalah kekalahan orang-orang baik, maka Mahkamah Konstitusi harus menangkan apa yang diminta oleh 01 dan apa yang diminta oleh 03. Saudara-saudara, jangan saudara-saudara terprovokasi, jangan saudara-saudara terpengaruh. Kita adalah orang-orang yang bertakwa. Ada masa kandungan. Karena itu kita harus berdiri tegar. Tujuan kita datang ke sini untuk memperbaiki bangsa ini, bukan untuk bersaing dengan orang-orang suruhan. Betul, saudara-saudara? Karena itu tidak ada kata lain. Walaupun hari ini kita harapan Tuhan mereka, tujuan mereka tetap berharap. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk kepada seluruh peserta untuk duduk. Ya, tidak hanya sama sekali pembicaraan. Kita satu kawan-kawan. Nggak ada dengerin itu. Yang YouTuber Prabowo Gibran menuju Indonesia maju. Tolong duduk-duduk semua biar tertib. Biar kita lihat tokoh-tokoh ini semua menyampaikan orasinya dengan baik. Tidak usah terpengaruh. Abaikan aja itu mah. Itu udah pasti aksi bayaran, aksi omong-omong. Jadi teman-teman duduk. Siap satu komando. Siap mendengarkan tausiah. Siap berjuang untuk rakyat. Akbar. Bapak-bapak, ada sepuh kita di atas panggung yang dalam keadaan sakit. Kami dahulukan Bapak Sugeng dan Dodo. Polisi, hentikan dari sana. Apabila tidak berhenti, akan tahu akibatnya. Polisi, hentikan orasi di sana. Saya hitung 3 kali. Kalau tidak dihentikan, lain akibatnya. 1. Perhatikan ya. 2. Itu depan baton BUMN, bukan di situ Pak. Tempat aksinya jika ada
itu tempatnya. Mestinya di sana. Depan BUMN. Bubarin.